Selamat pagi pemirsa, hari ini umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi yang bertepatan dengan penghujung bulan Ramadan. Dua momen spiritual ini tidak hanya menjadi ritual keagamaan, namun juga mengajarkan nilai penting tentang pengendalian diri, menahan hawa nafsu, dan menekan ego di tengah kehidupan sosial. Di saat yang sama, dunia tengah dihadapkan pada ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi global yang berdampak hingga ke kehidupan masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 19 Maret 2026 dengan tema Ujian Pengendalian Diri bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Kita bicara soal pengendalian diri. Hari ini Hari Raya Nyepi, dan tidak lama lagi umat Muslim akan merayakan Idul Fitri. Pertanyaannya adalah apakah kemudian yang namanya ujian kita akan bisa lulus dalam mengendalikan diri dengan baik, menjadi orang yang lebih baik, atau apa pesan editorial, Mas? Ya, intinya ini kan momentum yang cukup langka ya, ketika Hari Raya Nyepi berbarengan dengan Idul Fitri. Kalau hari ini kan nanti malam itu kan kalau yang dari Muhammadiyah kan sudah melaksanakan takbiran. Karena Idul Fitrinya besok tanggal 20. Sementara hari ini saudara-saudara kita yang di Bali mulai merayakan Nyepi. Jadi ini momentum yang menurut kami adalah pengingat atau simbol bahwa disinilah toleransi harus ditegakkan. Disinilah keharmonisan, semangat persaudaraan harus dijunjung tinggi. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Bali misalnya, itu kan toleransi itu sudah betul-betul terlihat. Muhammadiyah misalnya, dia meminta atau mengeluarkan maklumat kepada umatnya untuk melakukan takbiran di rumah. Padahal kesepakatan antara Pemprov Bali dengan FKUB Bali, mereka boleh melakukan takbiran di masjid atau musola, tapi dengan beberapa syarat, misalnya tidak boleh pakai pengeras suara, tidak boleh dengan menyalakan cahaya yang terang benderang untuk menghormati catur berata penyepian. Tapi Muhammadiyah memilih untuk melakukan takbiran di rumah. Jadi wujud toleransi, wujud keharmonisan, wujud keberagaman yang harus kita apresiasi. Dan dari semua itu disinilah kita perlunya untuk betul-betul menekankan pengendalian diri. Tidak menonjolkan ego, tidak menonjolkan syahwat pribadi, tidak menonjolkan kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi menonjolkan kepentingan umat, kepentingan sesama bangsa dan negara. Pertanyaannya kembali lagi, Mas Jaka, apakah nanti dalam ujian ini kita akan lulus dengan baik atau jangan-jangan harus remedial? Kita akan bahas. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 19 Maret 2026, Ujian Pengendalian Diri. Ujian pengendalian diri. Hari ini, umat Hindu menjalani ritual keagamaan Hari Raya Nyepi. Kebetulan, perayaan Nyepi berlangsung bersamaan dengan penghujung bulan puasa Ramadan. Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur berata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada menguatkan sikap pengendalian diri. Menahan diri dari syahwat, amarah, hingga egoisme pribadi adalah modal spiritual yang krusial. Di tengah khusyuknya doa Nyepi dan Ramadan, dunia di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik antara poros Amerika Serikat Israel melawan Iran telah mencapai titik didih yang mencemaskan. Belum diketahui kapan perang tersebut akan berakhir. Bagi Indonesia, konflik tersebut ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi. Kenaikan harga minyak mentah dunia,
fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga potensi disrupsi rantai pasok pangan global kini membayangi meja makan rakyat kita. Spirit menahan diri yang terkandung dalam Nyepi dan Ramadan menjadi modal sosial dan ekonomi untuk menghadapi tantangan yang kian berat. Di tengah kondisi ekonomi yang kian menuntut masyarakat untuk hidup lebih prihatin, sangatlah elok jika para pejabat publik menjadi garda terdepan dalam mempraktikkan kesederhanaan. Istana Kepresidenan telah mengeluarkan instruksi yang melarang para pejabat bermewah-mewah, baik saat berbuka puasa bersama maupun dalam gelaran open house Lebaran. Larangan itu bukan sekadar imbauan administratif, melainkan panggilan moral untuk kembali pada inti kepemimpinan publik, yakni melayani rakyat. Instruksi tersebut sangat penting karena masih ada saja pejabat yang nyatanya tidak memiliki kepekaan sosial. Kasus Sekretaris Daerah Sekda Sidoarjo yang mengadakan acara buka puasa mewah menjadi potret buram betapa rendahnya empati sebagian pejabat kita. Seorang pejabat publik adalah simbol negara. Ketika ia memamerkan kemewahan, ia sedang merobek rasa keadilan sosial. Menggunakan uang pribadi untuk kemewahan saat rakyat kesusahan bukan menunjukkan kemapanan ekonomi, melainkan menunjukkan kemiskinan empati dan ketiadaan fatsun politik. Nyepi mengajarkan diam agar dunia kembali tenang, sedangkan Ramadan mengajarkan lapar agar hati menjadi peka. Semuanya bermuara pada pengendalian diri. Mari kita jadikan spirit pengendalian diri ini sebagai benteng menghadapi ketidakpastian global. Indonesia membutuhkan para pemimpin yang tidak hanya menyampaikan imbauan tentang keprihatinan, tapi juga mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Setelah itu, rakyat akan mudah meneladani mereka. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mas Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, kita kira-kira kalau menurut Ibu kita akan lulus dengan baik tidak ujian pengendalian diri ini? Silakan Bu. Iya, insya Allah kita bisa menahan diri Bang Leo. Kita jangan euforia. Bertepatan dengan Idul Fitri 1447 Hijriah bersamaan dengan Hari Nyepi. Kita jangan euforia Bang. Kita jangan mengumbar syahwat kita. Kita hormati di negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam agama. Sehingga kita harus baik-baik dengan agama lain, menghormati agama. Dan sebentar lagi kita merayakan Idul Fitri. Kita sambut dengan gembira Bang Leo. Dengan keadaan ekonomi yang tidak baik-baik, perang dunia, sehingga kita juga menahan diri Bang. Apalagi ada himbauan dari Presiden kita Prabowo bahwa nanti open house tidak usah mewah-mewah dengan keadaan rakyat kita yang sangat menderita Bang. Ada yang masih di pengungsian dan sebagainya. Itulah negara kita yang tercinta Bang Leo. Mas Jaka, semoga saja agama kita bisa bersatu dan bisa sama-sama menghormati Abang. Jadi itulah kita ucapkan minal aizin wal faizin untuk agama yang akan merayakan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu.
Kalau antar umat beragama, Mas Jaka, seperti yang tadi dikatakan Bu Ong, saya sih nggak terlalu khawatir ya. Tapi di dalam bagian lain, di dalam editorial kan pengendalian diri itu bukan hanya hubungan antar umat beragama yang berbeda, tapi bagaimana kita punya empati kepada keadaan. Itu kira-kira bagaimana? Ya, berhasil tidaknya kita melakukan upaya pengendalian diri itu kan tergantung juga dari elit kan. Kalau elitnya tidak memberikan teladan, ya kita tidak bisa berharap banyak atau tidak bisa memaksakan rakyat harus mengendalikan diri. Tapi faktanya kan, ya belakangan ini kan masih saja ada pejabat-pejabat yang sama sekali tidak punya kepekaan sosial. Mereka lebih suka menunjukkan hedonisme. Kalau kita ingat belum lama terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur misalnya, bagaimana seorang sekretaris daerah melakukan buka puasa di tempat yang begitu mewah dengan acara yang begitu seolah-olah rakyat itu tidak ada lagi rakyat yang susah, seolah-olah jalan-jalan itu udah mulus semuanya, seolah-olah semua infrastruktur itu udah bagus semuanya. Meskipun setelah itu ada permohonan maaf dan mengatakan ini uang pribadi, katanya gitu Mas Jaka. Ya, sekalipun itu uang pribadi, meskipun itu juga masih ada juga yang meragukan kan. Ya, sekalipun itu uang pribadi, sama sekali tidak pantas dalam situasi sekarang, dalam situasi ketika Presiden beberapa kali meminta rakyatnya untuk prihatin karena situasi global yang begitu mengkhawatirkan sehingga dampaknya akan bisa terjadi di negara kita, sementara para pejabat atau beberapa pejabat masih saja suka menonjolkan kemewahan. Itu kan ketika pejabat tidak punya rasa empati, ketika pejabat tidak punya kepekaan sosial, ya kita sulit berharap rakyat bawah ini juga bisa mengendalikan diri. Karena rakyat kita biasanya akan melihat para pemimpinnya begitu ya, akan meniru para pemimpin. Tapi apapun kita tetap meminta rakyat kita, biarlah kalau ada pejabat yang ingin tetap bermewah-mewah, biarkan mereka menikmati kemewahannya. Tetapi kita tetap minta rakyat kita harus bisa mengendalikan diri. Selama Ramadan, selama 1 bulan kita sudah dilatih untuk menahan diri. Hari ini nyepi juga maknanya adalah untuk introspeksi diri dan menahan diri. Jadi marilah kita semua rakyat, semua anak bangsa ya betul-betul menekankan semangat untuk mengendalikan diri. Apalagi kalau kita lihat di keadaan ke depan itu kan diperkirakan akan tidak baik-baik saja. Tantangannya besar sekali. Tantangannya sangat besar. Apalagi dengan dampak dari perang di Timur Tengah yang kita tidak tahu kapan akan berakhir kan. Jadi kita setuju apa yang dilakukan pemerintah yang mengeluarkan larangan kepada para pejabat untuk tidak berbuka puasa maupun open house yang bermewah-mewah. Tetapi kita selama ini juga faktanya imbauan itu kadang sekedar administratif. Masalahnya Mas, itu pertanyaannya Mas Jaka, tepat sekali. Apakah memang bangsa Indonesia ini sebetulnya bangsa yang harus dikendalikan dari luar untuk bisa mengendalikan diri? Bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai pengendalian diri itu di diri kita masing-masing? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bagaimana kita bisa membuat diri kita masing-masing, kita lihat diri kita masing-masing saja lah ya, bisa benar-benar mengendalikan diri tanpa harus dipaksa oleh sesuatu yang dari luar? Ya, sebenarnya kan kita beruntung ya. Kita itu kan ya hampir semuanya lah rakyat kita itu kan umat beragama. Agama apapun pasti mengajarkan agar kita itu tidak mementingkan, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak egois ya, tidak egois, tidak lebih mementingkan juga kepentingan orang lain. Tetapi kan kadang ya kita hanya sekedar menjadi ritual kan, seperti Ramadan misalnya, selama sebulan kita betul-betul dari pagi sampai sore itu betul-betul diminta menahan diri. Tapi setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kembali lagi tidak sedikit umat Muslim yang kembali lagi kan, masih suka mementingkan diri sendiri dan segala macam. Jadi sebenarnya agama itu tidak hanya untuk ritual secara pribadi, tetapi harus betul-betul bisa diimplementasikan pada kepentingan sosial.
Jadi adalah ibadah pribadi dan ada ibadah sosial. Iya, Inilah pentingnya. Jadi mudah-mudahan kita mengingatkan bagi rakyat kebanyakan, bagi kita sendiri ya betul-betul ya untuk Ramadan selama sebulan kemarin ya tidak sia-sia. Artinya setelah Ramadan kita tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa mengekang hawa nafsu, apalagi dalam situasi yang sekarang. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kalau kita masih saja egois, kalau kita masih saja suka boros atau bermewah-mewah, ya kita khawatir ketika nanti situasi itu sangat tidak baik, ya kita akan kelabakan sendiri, dan tentu seperti itu tidak kita inginkan. Ya, bagaimana kita berharap kepada para pemimpin kita ya, Mas Jaka, baik formal maupun informal, agar kemudian kita juga bisa belajar bagaimana mengendalikan diri kita ini. Ya, saya pikir secara formal kan istana sudah mengeluarkan imbauan larangan, ya, bukan imbauan, mengeluarkan larangan untuk bermewah-mewah. Tegas tuh ya? Tegas, kalau dari itunya kan tegas, tapi yang kita tunggu adalah implementasinya nanti. Kalau kemudian masih ada pejabat yang masih saja nekat bermewah-mewah, kemudian dibiarkan begitu saja, tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi yang harus mereka tanggung, ya kita melihatnya ini sekedar imbauan administratif saja. Performan saja. Formal saja, dan kalau hal itu terjadi ya sampai kapanpun kita tidak bisa betul-betul melakukan pengendalian diri. Sekali lagi pengendalian diri itu harus dicontohkan oleh para elit, karena harus kita katakan rakyat kita juga masih selalu berkaca atau selalu meniru para pemimpin. Para patronnya. Para patronnya. Kalau pemimpinnya ya tidak bisa mengendalikan diri, para pemimpinnya masih saja mengutamakan kepentingan pribadi, ya kita tidak bisa berharap banyak pada rakyat kita untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri. Kita harap kita sama-sama bisa lulus ujian pengendalian diri untuk menjadi versi kita yang lebih baik. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, semangat pengendalian diri yang diajarkan Nyepi dan Ramadan seharusnya tidak hanya menjadi nilai personal, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, terutama oleh para pemimpin publik. Di tengah tekanan ekonomi dan kesulitan yang dihadapi masyarakat, sikap hidup sederhana, berempati dan keteladanan jadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus jadi landasan kuat menghadapi tantangan global. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV